Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini diviralkan dengan berita Raffi Ahmad yang menemui Imam Besar FPI Rizik Syihab. Dalam akun resmi daripada Raffi Ahmad, ya, selaku utusan presiden, dia mengatakan sangat mengagumi apa yang dilakukan oleh Rizik terhadap gerakan anak muda dalam beragama Islam. Ini sangat patut disoroti, ya, karena mayoritas masyarakat NU itu sudah mengetahui jejak digital daripada Rizik Syihab itu banyak sekali. Yang pertama, Rizik Syihab pernah menghina Gus Dur. Yang kedua, Rizik Syihab pernah dipidana dengan beberapa kasus. Yang pertama, ingin mendirikan khilafah negara Islam di Indonesia. Bahkan saya menemukan salah satu video ketika Rizik Syihab berceramah betapa dia mengagumi oleh seorang tokoh gerakan Islam di Indonesia, yaitu Kartosoewirjo, seorang pendiri Negara Islam Indonesia, NII. Apakah ini yang diinginkan oleh Raffi Ahmad kepada Rizik Syihab, ingin mengulang sejarah adanya NII? Saya juga tidak tahu, ya. Ini penting saya sampaikan supaya semua masyarakat mengetahui dan ada tindakan sekaligus klarifikasi daripada Raffi Ahmad, karena Raffi Ahmad sebagai utusan presiden, jangan sampai masyarakat ini marah, ya. Jangan sampai terulang kembali sejarah kelam Indonesia. Nanti saya cuplikan, ini real fakta, ya. Ada salah satu video daripada Rizik Syihab berceramah bagaimana dia mengagumi Kartosoewirjo, ingin meneruskan perjuangan. Berarti ini menunjukkan indikasi yang sangat besar, ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Ini berbahaya sekali untuk kita, ya. Semua sudah tahulah sejarah NII bagaimana, ya. Supaya kalian semua mengetahui bagaimana yang diungkapkan oleh Rizik kepada jamaah yang ingin menggiring supaya negara Indonesia ini dijadikan negara Islam Indonesia. Ya, kita simak bersama-sama bagaimana video daripada Rizik Syihab. Ada oknum pejabat begini ngomong, Habib, di Indonesia ini hukum Islam nggak boleh berlaku, syariat Islam nggak boleh berlaku karena itu bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan dengan Pancasila. Ini negara Pancasila, Habib, hukum Islam nggak boleh berlaku. Pala lu mau menyan, tahu menyan, balik dukun. Ngomong seenaknya hukum Islam nggak boleh berlaku karena ini negara Pancasila. Unyil. Jawab jangan. Baik, perhatikan baik-baik, saudara. Hukum Islam itu ada 4 bagian. Ada berapa? Yang pertama, ahkamullah al-muta'alliqah bil fard. Hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pribadi perorangan. Seperti apa? Salat, puasa, zakat, haji. Hukum Islam bukan? Hukum Islam bukan? Hukum Islam, saudara.
Sholat itu hukum Islam, puasa itu hukum Islam, zakat itu hukum Islam, haji itu hukum Islam, saudara. Nah sekarang saya mau tanya, apakah di Indonesia umat Islam dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang zakat? Nggak ada pemerintah berani larang. Kalau pemerintah larang kita sholat, perang nggak? Pemerintah larang kita puasa, perang nggak? Pemerintah larang kita zakat, perang nggak? Takbir! Makanya pemerintah nggak berani larang. Nggak berani, saudara. Nah sekarang saya mau tanya, di Indonesia kita bisa sholat tidak? Bisa zakat tidak? Bisa puasa tidak? Bisa dijalankan tidak? Kok bisa? Katanya nggak boleh di negara Pancasila. Di negara Pancasila hukum Islam nggak boleh berlaku. Ternyata sholat berlaku gak? Puasa berlaku gak? Zakat berlaku gak? Berarti kalau ada oknum pejabat mengatakan di negara Pancasila hukum Islam tidak boleh berlaku, bohong tidak? Dusta tidak? Penipu. Ya Allah, Bu. Kalau hukum Islam nggak boleh berlaku di negara Pancasila, hapus aja sholat, larang aja puasa, larang aja zakat, saudara. Itu hukum Islam lebih utama daripada hukum-hukum Islam yang lainnya, saudara. Kenapa? Karena sholat salah satu daripada rukun is, puasa juga rukun is, zakat juga rukun is. Saya mau tanya, di Indonesia dilarang tidak? Haji di Indonesia bukan dilarang, pemerintah berebut ngurusin, saudara. Kenapa berebut? Ayah duit lah. Betul. Ayo duitnya ayah tak ayah, dikit banyak, makanya pada berebut. Nah berarti di negara Pancasila hukum Islam bisa berjalan tidak? Bisa berjalan tidak? Takbir. Yang kedua, ahkamullah al-muta'alliqah bil usra. Hukum Allah yang berkaitan dengan keluarga, rumah tangga. Seperti apa? Pernikahan, perceraian, kewajiban suami dan istri, saudara, sampai masalah bagi-bagi warisan. Saya mau tanya, di Indonesia nikah cara Islam dilarang nggak? Cerai cara Islam dilarang tidak? Bagi waris cara Islam dilarang tidak? Tidak. Bahkan pemerintah membuatkan umat Islam, saudara, yang namanya pengadilan agama. Kalau kita bertikai, urusan rumah tangga, urusan warisan, pemerintah persilahkan selesaikan di pengadilan agama dengan menggunakan hukum Islam. Bagus tidak? Pengadilannya disediain, hakimnya disediain, undang-undangnya disediain. Bagus tidak? Berarti hukum Islam bagian kedua ini di Indonesia berjalan tidak? Berlaku tidak? Ternyata di negara Pancasila hukum Islam boleh tidak berlaku. Takbir! Jadi kalau ada oknum pejabat mengatakan di negara Pancasila hukum Islam nggak boleh berlaku, bohong tidak? Dusta tidak? Menipu tidak? Takbir! Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Yang ketiga, ahkamullah al-muta'alliqah bil mujtama'. Hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Seperti apa? Seperti pendidikan, perbankan, perniagaan, perdagangan. Alhamdulillah di Indonesia umat Islam tidak dilarang berniaga cara Islam, berpendidikan cara Islam. Saya tanya, di Indonesia banyak pesantren tidak? Dilarang tidak? Enggak, saudara, pesantren lebih banyak dari sekolahan. Biar anda tahu, saudara, jumlah pesantren di Indonesia lebih banyak daripada jumlah sekolahan. Kalau pesantren dilarang, pendidikan di Indonesia bubar semua, saudara. Bagus tidak pesantren? Bagus tidak pesantren? Ada di Indonesia dilarang? Pendidikan Islam di Indonesia diizinkan, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, sampai universitas Islam, saudara. Begitu juga perbankan. Mari kita lihat, sekarang ini menjamur bank-bank syariat. Betul? Betul? Maaf, sampai Cina kafir berebut bikin bank syariat, saudara. Sekarang ada bank Cina syariat, bank Hongkong syariat, Cina pakai syariat. Coba lihat, saudara. Ada bank Amerika syariat, bank Inggris syariat, orang kafir berebut bikin syariat, saudara. Nah, makanya di Indonesia jangan kaget, sekarang ada BCA syariat, ada syariat mandiri, macam-macam bikin bank syariat, berebut, saudara. Kenapa? Karena banyak umat Islam yang ingin duitnya dikelola dengan cara syariat. Betul? Betul? Berarti saya tanya, ternyata ekonomi syariat di Indonesia bisa jalan tidak? Bisa berlaku tidak? Dilarang tidak? Ternyata di negara Pancasila hukum ekonomi Islam jalan tidak? Kalau begitu, kalau ada oknum pejabat mengatakan hukum Islam nggak boleh berlaku di negara Pancasila, bohong tidak? Dusta tidak? Penipu tidak? Takbir!
Alhamdulillah. Bu, 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 hukum Islam jalan di Indonesia, seneng nggak? Bagus nggak? Alhamdulillah. Yang keempat, ahkamullah al-muta'alliqa bid-daulah, hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan negara. Maksudnya negara, ini hukum nggak jalan kalau nggak ada kekuatan negara, saudara. Seperti apa? Potong tangan pencuri. Seperti apa? Orang yang sudah melakukan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, baik dia duda maupun janda, atau masih ada pasangannya kemudian berzina, itu namanya zani muhsan. Hukumnya dirajam sampai mati, saudara. Hukum-hukum ini berat, saudara. Potong tangan pencuri itu berat, kisos itu berat, rajam itu berat. Karena berat, syaratnya juga ketat, saudara. Kenapa ketat? Supaya tidak salah menjatuhkan hukum, saudara. Sebab kalau sampai salah menjatuhkan hukum, berat. Yang bukan pencuri dianggap pencuri, potong tangannya, saudara. Berat, dia jadi cacat, saudara. Karena itu, untuk menjalankan hukum pidana Islam, wajib ada kekuatan negara yang mengontrol, saudara. Mesti ada pengadilan, mesti ada hakim, mesti ada pengacaranya. Selidiki dengan teliti, betul nggak dia salah. Jangan sampai salah menjatuhkan hukum, karena hukumnya teramat berat, saudara. Nah, untuk yang keempat ini di Indonesia bukan nggak boleh berlaku, bukan. Cuma masalahnya pemerintahnya belum doyan, saudara. Itu yang jadi masalah. Pemerintahnya belum doyan syariat, DPR-nya belum doyan syariat. Tapi saya mau tanya, kalau besok presidennya bela syariat, DPR-nya bela syariat, hukum pidana Islam bisa jalan tidak? Sangat bisa, sudah. Maka itu, kalau Anda ingin NKRI bersyariat, kalau Anda ingin hukum Islam berjalan di Indonesia, wajib kita berjuang untuk merebut negara ini. Bukan dengan berontak, secara konstitusional. Umat Islam mesti duduk di DPR, umat Islam mesti jadi presiden, jadi menteri. Umat Islam yang mana? Umat Islam yang cinta syariat, cinta Allah dan Rasulnya, saudara. Saya mau tanya, kalau ke depan kita punya calon-calon presiden yang siap menegakkan syariat Islam di Indonesia, dukung tidak? Takbir! Jadi yang keempat ini bukan nggak boleh, bukan, masih proses perjuangan, saudara. Dan kami dari Front Pembela Islam sudah membulatkan tekad bahwa yang keempat, hukum pidana Islam cepat atau lambat wajib diberlakukan di bumi Indonesia, karena Indonesia mayoritas berpenduduk umat Islam, saudara. Takbir! Siap dukung syariat Islam, siap dukung syariat Islam. Takbir! Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Tahan tidak? Nah, sekarang tadi ada 4, hukum Islam tadi ada berapa? Ada 4, saudara. Yang pertama di Indonesia udah jalan, yang kedua jalan, yang ketiga jalan, tinggal yang keempat. Saya mau tanya, kalau ada 4 bagian, 3 bagian udah jalan, 1 belum, berarti udah berapa persen Indonesia pakai hukum Islam? Sudah berapa persen? 75%. Berarti kalau Indonesia sudah 75% pakai hukum Islam, saya tanya, ini negara kafir atau negara Islam? Negara setan atau negara Islam? Negara togut atau negara Islam? Negara demokrasi atau negara Islam? Takbir! Insya Allah, ini negara Islam, saudara. Biar Anda tahu, walaupun almarhum Kartosuwiryo dikalahkan dalam perang, walaupun almarhum Kartosuwiryo dituduh sebagai pemberontak dan dihukum mati oleh negara, tapi semangatnya untuk menjadikan syariat di Indonesia tidak akan pernah pudar, saudara. Takbir! Takbir! Itu sekarang saya mau ajak, siapa yang ingin menjadikan Indonesia bersyariat, mari kita berjuang bersama, saudara. Kali ini kita tidak pakai senjata, kita tidak pakai peluru, tidak. Kita gunakan cara-cara yang konstitusional, rebut ini negara, rebut istana presiden, rebut DPR, duduki oleh orang-orang Islam yang cinta syariat. Besok syariat Islam akan jalan di Indonesia, saudara. Takbir! Siap rebut presiden, siap rebut menteri, siap rebut DPR, siap rebut negara, siap jadikan negara Indonesia bersama.